Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayah dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen saya tentang fish market yang ada di Sydney di Australia. Pertanyaan pertama itu, apa yang Anda pahami tentang setelah melihat menonton video tersebut? Yang kedua itu, menurut Anda ketika fish market yang ada di Australia dan di Indonesia itu dibandingkan? Yang ketiga itu pertanyaannya, apa yang membuat Indonesia itu sepertinya tertinggal jauh dari negara-negara lain, terutama yang ada di Australia. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 dan juga menjawab pertanyaan dari nomor 2. Menurut saya, apa yang ada di pikiran saya itu setelah menonton video tersebut, menurut saya fish market yang ada di Australia itu, tepatnya di Sydney, jauh lebih baik dibanding fish market yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena di Australia itu fish marketnya tempatnya bersih, tertata rapi, dan pengunjungnya tidak berdesak-desakan seperti pasar ikan yang ada di Indonesia pada umumnya. Di sana juga selain menjadi pasar ikan, di sana juga dijadikan sebagai tempat kulineran. Kemudian ketika kalau kita bandingkan fish market yang ada di Australia dan di Indonesia, saya itu perbedaannya sangat jauh. Karena fish market yang ada di Australia itu lebih mengutamakan yang namanya kebersihan, fasilitas. Kan di Australia cenderung mengutamakan kebersihan, sementara di Indonesia secara historis ya kayak masih tradisional meskipun mungkin Indonesia saat ini sedang berupaya untuk modernisasi hal tersebut. Menjawab pertanyaan nomor 3, apa yang membuat fish market Indonesia itu tertinggal jauh pada negara lain, utamanya pada fish market yang ada di Australia? Menurut saya, buat fish market Indonesia itu tertinggal jauh karena infrastruktur dan teknologi yang belum memadai, kemudian penangkapan ikan yang ilegal, eksploitasi yang berlebihan, dan yang ketiga kualitas sumber daya manusianya. Ya, menurut saya Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengolah hasil perikanan yang memenuhi standar internasional. Yang bisa dilakukan itu peningkatan infrastruktur dan teknologi, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari nomor 4, apa yang benar-benar bisa lakukan mengejar ketertinggalan Indonesia dari
belajar pendidikan atau mengikuti pelatihan yang berfokus dalam hal tersebut. Kemudian penyediaan akses terhadap teknologi serta mendukung kebijakan dan infrastruktur dari pemerintah dan lembaga yang terkait. Ya, sekian video dari saya, jawaban dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya, cuma